Assalamualaikum Sobat Muslim sedunia, semoga hari ini hari terbaik bagi kita semua. Senang rasanya masih bisa berbagi ilmu, meski cuma sekedar membacakan dari kutipan sebuah buku. Sama-sama belajar, dan insya Allah kita semua mendapat ilmu dan pahalanya. Amin ya robbal alamin. Namun sebelumnya tak bosan kami minta dukungannya, agar channel ini tetap bisa berkreasi. Bantu kami dengan like dan subscribe ya, terima kasih. Baik, tak perlu panjang lebar kali tinggi, kita mulai saja membacakan hadis Sahih Bukhari, Kitab Sholat, bab 34 hingga 46. Ini penting, jadi jangan di-skip, agar benar-benar kita memahaminya. Kita mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Bab ke-34, menggosok dahak dari masjid dengan batu. Ibnu Abbas berkata, apabila kamu menginjak kotoran yang basah, cucilah ia, dan jika kering, tidak perlu kamu cuci. 230. Abu Hurairah dan Abu Said berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak pada dinding, dalam satu riwayat, ke arah kiblat, masjid, lalu beliau mengambil sebutir kerikil kemudian menggosok-gosoknya, lalu beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian ingin meludah, janganlah ia meludah ke arah depannya dan kanannya, tetapi hendaklah meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah kakinya yang kiri. Bab ke-35. Jangan meludah ke sebelah kanan ketika salat. Bab ke-36. Hendaknya meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kaki kirinya. Bab ke-37. Denda meludah di masjid. Nomor 231. Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meludah di masjid adalah suatu kesalahan dan kafarahnya atau tebusannya adalah menanamnya, yaitu menghilangkannya. Bab ke-38. Memendam ludah di masjid. Nomor 232. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian berdiri mengerjakan salat, janganlah meludah ke depannya karena sebenarnya ia di saat itu sedang bermunajat kepada Allah selama ia masih di tempat salatnya, dan janganlah ia meludah ke sebelah kanannya karena di sebelah kanannya ada seorang malaikat, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya, lalu memendamnya, menanamnya. Bab ke-39. Apabila terpaksa untuk segera meludah, baiknya mengambil ujung pakaiannya. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Anas yang tersebut pada nomor 227 di muka. Bab ke-40. Nasihat imam kepada orang banyak mengenai pelaksanaan salat yang sempurna dan keterangan tentang kiblat. Nomor 233. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah tersembunyi atasku kehusukanmu dan rukumu, dan sesungguhnya aku melihatmu dari belakang punggungku. Nomor 234. Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama dengan kami sebagai imam dalam suatu salat yang dikerjakan. Kemudian, beliau naik mimbar, lalu bersabda mengenai salat dan ruku, sesungguhnya, aku melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian sewaktu berhadap-hadapan. Datang kepadaku, lalu engkau salat di rumahku, di tempat yang aku jadikan musala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, akan aku lakukan insya Allah. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar datang kepadaku saat matahari sudah tinggi, dalam satu riwayat, sangat terik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin dan aku mengizinkannya, namun beliau tidak duduk ketika masuk rumah. Beliau lalu bertanya, di manakah kamu inginkan agar aku salat di rumahmu? Aku menunjukkan beliau suatu arah dari rumahku, lalu Rasulullah berdiri dan bertakbir. Kami lalu berdiri dan berbaris di belakang beliau, kemudian beliau salat 2 rakaat dan salam, dan kami mengucapkan salam setelah beliau salam. Kami menahan beliau untuk menyantap bubur gandum yang kami campur dengan daging untuk beliau. Maka orang-orang sekitar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah saya, datanglah beberapa orang laki-laki dari desa itu dan mereka berkumpul. Salah seorang dari mereka berkata, di manakah Malik bin Duhaishin atau Ibnu Duhsyun? Sebagian mereka menjawab, dia itu orang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda,
janganlah kamu berkata demikian. Bukankah kamu telah melihatnya telah mengucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah, yang dengan ucapan itu ia mengharapkan ridha Allah. Ia berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Adapun kami, sesungguhnya kami melihat wajah dan nasihatnya kepada orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sesungguhnya, Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah, karena mengharapkan keridaan Allah. Mahmud berkata, aku lalu menceritakan hal ini kepada suatu kaum yang diantaranya terdapat Abu Ayyub, yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang mengantarkannya gugur di sana. Yazid bin Muawiyah sedang berkuasa atas mereka di negeri Rum. Abu Ayyub mengingkari hal itu atas aku. Ia berkata, demi Allah, aku tidak mengira Rasulullah akan bersabda seperti yang engkau ceritakan itu. Aku merasakan hal itu sebagai sesuatu yang besar. Aku menetapkan diriku karena Allah supaya menerimaku, sehingga aku selesai perang, untuk menanyakan hal itu kepada Itban bin Malik radhiyallahu an, jika aku dapat menjumpainya ketika masih hidup di masjid kaumnya. Aku menutup atau selesai perang. Aku lalu bertalbiyah untuk haji atau umrah, kemudian aku pergi hingga sampai di Madinah, kemudian aku datang ke perkampungan Bani Salim, ternyata dia adalah seorang tua yang tunanetra, yang sedang salat mengimami kaumnya. Setelah dia usai salam dari salatnya, aku mengucapkan salam kepadanya dan aku beritahukan jati diriku, kemudian aku tanyakan kepadanya tentang hadits itu. Dia lalu menceritakannya kepadaku sebagaimana dahulu ia menceritakannya kepadaku kali pertama. Ibnu Syihab berkata, aku bertanya kepada Al-Husain bin Muhammad Al-Ansari salah seorang dari Bani Salim dan termasuk salah seorang anggota pasukan infanteri tentang hadits Mahmud bin Ar-Rabi di atas, lalu ia membenarkan hal itu. Bab ke-41, bolehkah dikatakan Masjid Bani Fulan? Nomor 235. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlombakan antar kuda yang diberi makan penuh dari hafya ke saniyatil wada, dan memperlombakan antar kuda yang tidak diberi makan penuh dari saniyah ke Masjid Bani Zuraik. Abdullah bin Umar termasuk orang yang ikut berlomba itu. Bab ke-42, membagi dan menggantungkan tempat penyimpanan harta di dalam masjid. Anas berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi harta dari Bahrain. Beliau lalu bersabda, sebarkanlah di masjid. Itulah sebanyak-banyak harta yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk salat dan tidak menoleh kepadanya. Ketika beliau telah selesai menunaikan salat, beliau datang dan duduk di sana. Bila beliau melihat seseorang, orang itu beliau beri harta itu. Tiba-tiba Abbas radhiyallahu anhu datang kepada beliau, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku karena aku menebus diriku dan aku menebus akil. Rasulullah lalu bersabda kepadanya, ambillah. Abbas lalu mengambilnya dan memasukkannya di dalam kainnya, dan dia menganggap pemberian itu hanya sedikit, tetapi ia tidak mampu untuk membawanya. Ia berkata, wahai Rasulullah, suruhlah seseorang mengangkatkannya kepadaku. Beliau bersabda, tidak. Ia berkata, engkau sajalah yang mengangkatkannya kepadaku. Beliau menjawab, tidak. Ia lalu pergi. Rasulullah SAW mengikutinya terus dengan pandangannya hingga Abbas tidak terlihat oleh kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat begitu karena merasa heran terhadap keinginannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, di sana sudah tidak ada satu dirham pun. Bab ke-43, orang yang mengundang makan di masjid dan orang yang mengabulkan undangan itu. Nomor 236. Anas berkata, aku mendapati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid bersama dengan sejumlah orang. Aku langsung mendekati beliau, lalu beliau bertanya kepadaku, apakah engkau suruhan Abu Talah? Aku menjawab, ya. Beliau bertanya, untuk makan-makan. Aku menjawab, ya. Beliau lalu bersabda kepada orang-orang yang bersama beliau, berdirilah. Mereka lalu keluar dan aku berangkat di depan mereka. Bab ke-44, memberikan keputusan dan saling mengucapkan lian di masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Sahl bin Sa'ad yang tercantum pada kitab ke-68, At-Talaq, bab ke-20. Bab ke-45,
Apabila seseorang memasuki sebuah rumah, haruskah dia salat di mana saja yang dia kehendaki ataukah seperti yang diperintahkan? Dan tidak boleh mengadakan penyelidikan. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Itban yang panjang yang akan disebutkan di bawah ini, nomor 237. Bab ke-46, mendirikan masjid di rumah-rumah. Al-Bara bin Azib salat di masjidnya yang terletak di rumahnya dengan berjamaah. Nomor 237, dari Mahmud bin Ar-Rabi, Al-Ansari, dan dia mengaku menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menahan muntahan yang dimuntahkannya. Dalam satu riwayat, dia berkata, aku menahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, muntahan yang beliau muntahkan di wajahku dan ketika itu aku berumur 5 tahun, dari timba yang berharga beberapa dirham. Mahmud mengaku, bahwasanya, dia mendengar Itban bin Malik, seorang tunanetra dan, termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan yang menyaksikan turut serta dalam perang Badar dari kalangan Ansar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, aku melakukan salat untuk mengimami kaumku, Bani Salim, dan antara aku dan mereka terdapat lembah yang apabila turun hujan aku kesulitan melewatinya menuju ke masjid. Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, pandanganku sudah buruk, padahal aku menjadi imam salat bagi kaumku. Apabila turun hujan, mengalirlah air di lembah yang ada di antara aku dan mereka sehingga aku tidak mampu mendatangi masjid mereka untuk mengimami mereka. Wahai Rasulullah, aku ingin engkau datang kepadaku, lalu engkau salat di rumahku, di tempat yang aku jadikan musala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, akan aku lakukan insya Allah. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar datang kepadaku saat matahari sudah tinggi, dalam satu riwayat, sangat terik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin dan aku mengizinkannya, namun beliau tidak duduk ketika, dalam satu riwayat, sehingga masuk rumah. Beliau lalu bertanya, di manakah kamu inginkan agar aku salat di rumahmu? Aku menunjukkan beliau suatu arah dari rumahku, lalu Rasulullah berdiri dan bertakbir. Kami lalu berdiri dan berbaris di belakang beliau, kemudian beliau salat 2 rakaat dan salam, dan kami mengucapkan salam setelah beliau salam. Kami menahan beliau untuk menyantap bubur gandum yang kami campur dengan daging untuk beliau. Maka orang-orang sekitar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah saya. Datanglah beberapa orang laki-laki dari desa itu dan mereka berkumpul. Salah seorang dari mereka berkata, di manakah Malik bin Duhaishin atau Ibnu Dushun? Sebagian mereka menjawab, dia itu orang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, janganlah kamu berkata demikian, bukankah kamu telah melihatnya telah mengucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah, yang dengan ucapan itu ia mengharapkan ridha Allah. Ia berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Adapun kami sesungguhnya kami melihat wajah dan nasihatnya kepada orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sesungguhnya, Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah, karena mengharapkan keridaan Allah. Mahmud berkata, aku lalu menceritakan hal ini kepada suatu kaum yang diantaranya terdapat Abu Ayyub, yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang mengantarkannya gugur di sana. Yazid bin Muawiyah sedang berkuasa atas mereka di negeri Rum. Abu Ayyub mengingkari hal itu atas aku. Ia berkata, demi Allah, aku tidak mengira Rasulullah akan bersabda seperti yang engkau ceritakan itu. Aku merasakan hal itu sebagai sesuatu yang besar. Aku menetapkan diriku karena Allah supaya menerimaku, sehingga aku selesai perang, untuk menanyakan hal itu kepada Itban bin Malik radhiyallahu an jika aku dapat menjumpainya ketika masih hidup di masjid kaumnya. Aku menutup atau selesai perang aku lalu bertalbiyah untuk haji atau umrah, kemudian aku pergi hingga sampai di Madinah. Kemudian aku datang ke perkampungan Bani Salim, ternyata dia adalah seorang tua yang tunanetra, yang sedang salat mengimami kaumnya. Setelah dia usai salam dari salatnya, aku mengucapkan salam kepadanya dan aku beritahukan jati diriku, kemudian aku tanyakan kepadanya tentang hadits itu. Dia lalu menceritakannya kepadaku sebagaimana dahulu ia menceritakannya kepadaku kali pertama. Ibnu Syihab berkata,
Aku bertanya kepada Al-Husain bin Muhammad Al-Ansari, salah seorang dari Bani Salim dan termasuk salah seorang anggota pasukan infanteri, tentang hadits Mahmud bin Ar-Rabi di atas, lalu ia membenarkan hal itu. Demikianlah, untuk sementara kita cukupkan di sini. Jangan lupa menonton atau menyimak hadis-hadis berikutnya yang tersambung di channel ini hingga kita semua benar-benar memahami isi hadis dan tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama bagi kita-kita yang tidak sempat belajar di pendidikan khusus di pesantren atau kurikulum perguruan tinggi. Tetap jaga keimanan, ketakwaan, dan juga jangan lupa selalu menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik di setiap lini-lini kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.